Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rizkia Ramadhani dengan NIM 2109102011105. Saya di sini akan mempresentasikan resume buku Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Dr. Muhammad Idris Patarai, MTTSI. Rekaman presentasi ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah yang diampu oleh Bapak Sukron Makmun, STTS, SOS, MSI. Teman-teman, saya akan menjelaskan pengantar dari buku ini, yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari sistem pemerintahan negara. Contoh kasus dalam hal ini, dari sistem negara kesatuan yang dianut melahirkan daerah, dan dengan sendirinya terdapat hierarki pusat daerah. Konsekuensi demikian menempatkan daerah bukan sebagai entiti tunggal, melainkan terintegrasi secara horizontal vertikal. Horizontal hubungan antar daerah, vertikal hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Oleh karena itu, untuk memenuhi perencanaan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu harus memahami sistem pemerintahan yang dianut. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud dalam buku ini tidak lain adalah satu mekanisme, susunan dan rujukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Pilihan model ini dalam rangka memperkuat pelaksanaan pemerintah daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Dalam buku ini ada beberapa bab. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Untuk bab 1 ada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Memahami perencanaan pembangunan daerah penting artinya, bukan hanya bagi penyelenggaraan pemerintah, akan tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya dari berbagai latar belakang profesi dan fungsi. Namun, sebelumnya harus dibekali dengan pemahaman azas sistem pemerintahan negara sebagai latar belakangnya adanya daerah dan pemerintahan daerah. Setiap perencanaan pembangunan diharapkan memahami fungsi penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, pemerintah memahami pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah serta memahami organ kekuasaan pemerintahan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk bab 2 ada desentralisasi pemerintahan. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem tersebut relevan dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mengetahui hal-hal yang berkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai pengantar memasuki dan memahami perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan diharapkan memahami apa itu desentralisasi, apa itu otonomi daerah, dan memahami perbedaan antara keduanya. Inti desentralisasi pemerintahan daerah bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk bab 3 ada otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan dapat memberikan peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia lainnya di berbagai negara pada saat perdagangan bebas itu berlaku. Berdasarkan pemahaman ini, kiranya jelas bahwa jika pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah akan diwujudkan, perlu pada saat yang sama disiapkan program pengembangan sumber daya aparatur. Untuk bab 4 ada dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah bagian dari asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Sebagaimana halnya dengan desentralisasi, para perencana tersebut distimulir memahami dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Siapa yang menyelenggarakan kedua fungsi itu, bagaimana hubungannya dengan daerah dan pembangunan. Hal ini penting karena akan berkait secara langsung dengan perencanaan pembangunan daerah. Tugas pembantuan ialah tugas untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya. Untuk bab 5 ada tantangan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu memahami kebutuhan daerah, potensi daerah, dan tantangan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tantangan pembangunan daerah menjadi variabel yang mutlak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Apa saja yang menjadi tantangan pembangunan daerah, seperti apa bentuknya, apa penyebabnya, dan bagaimana mengatasi patut disajikan dan didiskusikan secara aktual. Dengan hal tersebut dikemukakan dalam buku ini. Selain tantangan dan kedua yang telah dikemukakan, Dadan Solikin mengemukakan beberapa permasalahan pembangunan dalam RPJP 2009 sampai 2014. Untuk bab 6, pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintahan, keberlanjutan atau sustainability saat ini telah menjadi elemen inti atau core element bagi banyak kebijakan pemerintah negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga strategis lainnya. Atas dasar itu, maka patut dimaklumi seandainya para pakar pembangunan itu menggarisbawahi bahwa Indonesia harus mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan, tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh. Untuk bab 7 ada indikator pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan dapat diukur melalui indikator yang ditetapkan. Para perencana pembangunan perlu mengetahui indikator-indikator tersebut sebagai bagian dari perencanaan. Indikator tersebut bersifat tetap fundamental, sebagaimana tujuan bersifat tetap yang berubah dan menyesuaikan adalah strategi pencapaian melalui perencanaan. Indikator adalah gambar awal atau tanda-tanda permukaan yang dapat diketahui lebih awal sebelum memahami atau sebelum terjadinya sesuatu. Para mahasiswa patut mengetahui apa itu indikator pembangunan. Pentingnya indikator pembangunan, apa akibatnya jika perencanaan pembangunan tidak menyusun indikator sebagai hasil dari perencanaan. Untuk bab 8 ada perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pembangunan hanya bisa dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan atau dikenal dengan anggaran. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia menganut sistem perencanaan dan penganggaran. Perencanaan pembangunan dilakukan bersamaan dengan penganggaran dalam bentuk APBN atau APBD. Para pelaku pembangunan patut mengetahui sistem penganggaran pembangunan daerah, mekanisme penganggaran dan tujuan penganggaran, termasuk hubungan antara perencanaan dan penganggaran. Untuk bab 9 yaitu desentralisasi fiskal. Dalam era desentralisasi saat ini yang menganut prinsip money follow function, berkonsekuensi pada perlunya pemerintahan pusat mengalirkan dana ke daerah bagi pembiayaan pembangunan yang dikenal dengan sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan diperlukan untuk mengimbangi pendapatan daerah atau PAD yang relatif rendah dibanding dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan secara simultan, menyeluruh, dan masif inklusif. Pelaku dan konseptor pembangunan perlu mengetahui sistem ini dan posisinya dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Mengenai apa itu desentralisasi fiskal, siapa penanggung jawab, apa tujuannya, dan dari mana sumber dananya. Untuk bab 10 ada dana perimbangan atau dana transfer. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari kebijakan fiskal pemerintah terhadap pembangunan daerah. Kebijakan itu tidak lain adalah pembagian desentralisasi fiskal. Bagaimana penggunaan dana transfer, bentuk dan sifatnya perlu dipahami oleh pelaku pembangunan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Apa itu dana transfer, bagaimana wujudnya, dan seperti apa posisi dana transfer dalam perencanaan pembangunan daerah, kaitannya dengan upaya daerah memicu dan merealisasikan terhadap pendapatan asli daerahnya. Untuk bab 11 ada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksanaan pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan APBD. Di mana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidaklah cukup berbicara perencanaan pembangunan daerah tanpa memahami mengenai APBD dan mekanisme pengelolaan dan penyusunannya. Untuk bab 11, di bab 12 akan membahas analisis APBD. Sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel di dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu aspek penting pelaksanaan pemerintahan di era otonomi daerah atau penyelenggaraan asal desentralisasi pemerintahan. Analisis APBD juga meliputi analisis atas defisit atau surplus dan pembiayaan yang meliputi analisis defisit atau surplus.
selisih lebih atau permintaan anggaran atau SILPA, penerimaan pembiayaan melalui pinjaman, serta rasio keseimbangan primer. Untuk bab 13 yaitu mobilisasi potensi pembangunan. Berbagai potensi pembangunan daerah perlu diketahui baik berupa SDA, SDM, aspek sosial, kelembagaan masyarakat, dan lain-lain. Potensi tersebut diperhitungkan sebagai faktor pendukung pelaksanaan pembangunan. Potensi tersebut adalah faktor yang mutlak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Di bab 14, pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, berbagai hal perlu diketahui, antara lain aspek koordinasi multipihak atau stakeholder, evaluasi dan monitoring, sistem pemantauan dan informasi. Hal ini perlu ditelusuri, disimak, dan diantisipasi, termasuk patut mengetahui hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan pembangunan di lapangan yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Untuk bab 15 yaitu studi kasus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Praktis sejak kelahiran undang-undang tersebut merubah wajah pemerintahan daerah di Indonesia. Tetapi di tahun 2012 di kota X pernah terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD di saat musrenbang karena mengalami perubahan ketika dituangkan dalam kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tarik ulur antara pemerintahan kota X dan DPRD-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.